Halo kawan-kawan, kembali lagi di channel Materi ASN, channel khusus membahas soal-soal P3K. Untuk video kali ini, kita akan membahas soal-soal P3K Pranata Hubungan Masyarakat, khususnya formasi Pranata Ahli Pertama Hubungan Masyarakat. Tentunya, soal-soal yang akan dibahas kali ini sesuai daftar materi pokok soal Seleksi Kompetensi Teknis P3K 2023 PAN RB nomor B/275-M.SM.01.00/2023. Jadi, kalian nggak perlu ragu-ragu. Untuk video yang ke-21 ini, kita akan membahas 5 soal yang berkaitan dengan Permenpan nomor 82 tahun 2012 tentang pedoman penulisan dan presentasi hubungan masyarakat instansi pemerintahan. Tentunya, kalian bisa download filenya. Untuk kawan-kawan yang sampai sekarang masih bingung soal penunjang belajar persiapan ujian seleksi kompetensi teknis nanti, kami mau merekomendasikan buku yang menurut kami worth it sebagai penunjang belajar kawan-kawan untuk ujian nanti. Linknya kami cantumkan di kolom komentar. Dan untuk kawan-kawan yang sudah memberi komentar pada video-video kami mau ucapkan terima kasih banyak. Kami senang kalau ternyata soal-soal yang kami buat video itu ternyata dominan keluar pada seleksi kompetensi kawan-kawan. Dan konten-konten dari channel ini membantu kawan-kawan dalam ujian seleksi kompetensi teknis. Sekali lagi, terima kasih. Semoga kalian semua bisa mencapai passing grade dan tentunya lulus dan mendapatkan NIP. Sebelum masuk ke soal-soal, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebagai bentuk support kalian untuk channel ini. Nomor 1. Praktisi humas pemerintah mengelola berbagai media sebagai sarana berkomunikasi dengan publik yang meliputi A. Letters of denial, B. Facebook, C. Materi presentasi, D. Semua jawaban benar. Jawaban yang paling tepat ialah D, yaitu semua jawaban benar. Penting untuk diketahui bahwa praktisi humas pemerintah mengelola berbagai media sebagai sarana berkomunikasi dengan publik yang meliputi yang pertama, media cetak, seperti dalam bentuk siaran pers atau press release, cerita latar atau backgrounders, bulletin atau newsletter, artikel atau advertorial, profil instansi cetak, naskah pidato, ucapan hari besar, surat klarifikasi atas informasi yang tidak benar yang disampaikan melalui media massa, atau letters of denial. Selanjutnya, yaitu media audiovisual, seperti dalam bentuk profil instansi audiovisual, iklan layanan masyarakat, dan materi presentasi. Yang ketiga, yakni media sosial, seperti dalam bentuk situs atau website, Facebook, blog, dan Twitter, serta media sosial lainnya, dan media internet atau media baru lainnya. Dan yang terakhir, kegiatan atau event khusus, antara lain meliputi open house, acara pemberian penghargaan, kontes atau lomba, lokakarya, dan seminar. Nomor 2. Di bawah ini yang merupakan produk penulisan naskah humas adalah A. Backgrounders, B. Feature writing, C. Billboards, D. Semua jawaban benar. Jawaban yang paling tepat adalah D, yaitu semua jawaban benar. Perlu untuk diketahui bahwa produk penulisan naskah humas ialah siaran pers atau press release, berita sanggahan atau counter release, penulisan feature atau feature writing, penulisan artikel atau article writing,
surat dan surat klarifikasi, letters and letters of clarification, cerita latar atau backgrounders, gambaran data dan lembar fakta atau fact sheet, dokumen teknis atau white paper, kalawarta atau newsletter, laporan tahunan atau annual report, pariwara atau advertorial, brosur atau brosur, buku pedoman atau manual book, usulan kegiatan atau proposal, naskah pidato, naskah iklan, profil instansi atau company profile, naskah posters, billboards, dan bulletin boards, ucapan hari besar nasional dan agama, ucapan selamat, terima kasih, dan duka cita, laporan teknis atau technical report, pelaporan berkala atau reporting, penulisan untuk media sosial, dan jurnal dan publikasi ilmiah. Nomor 3. Dalam proses dasar penulisan yang dilakukan oleh praktisi humas pemerintah, ada beberapa tahapan. Salah satunya perencanaan dan pemrograman penulisan. Di bawah ini yang merupakan bagian atau sub dari langkah persiapan penulisan, kecuali A. Menetapkan tujuan, B. Mengidentifikasi informasi, C. Menentukan sudut pandang, D. Memilih dan menetapkan ide. Jawaban yang paling tepat adalah D, yaitu memilih dan menetapkan ide. Penting untuk diketahui bahwa memilih dan menetapkan ide itu adalah bagian dari tahapan proses dasar penulisan yang dilakukan oleh praktisi humas pemerintahan, tapi bukan menjadi bagian atau subbagian dari langkah persiapan penulisan. Atau dengan kata lain, dia berdiri sendiri. Sebelum persiapan penulisan itu memilih dan menetapkan ide dahulu. Nah, apa itu memilih dan menetapkan ide? Yaitu setiap gagasan ketika ditulis dapat menjadi menarik bergantung pada cara penyajiannya. Dalam memilih gagasan, yang terpenting bukan hanya percikan gagasannya, melainkan juga sudut penyajian gagasan tersebut. Ide atau gagasan itulah yang nantinya akan menjadi roh tulisan. Ide itu pula lah yang membimbing pengumpulan data atau informasi lain yang diperlukan untuk penulisan. Dalam konteks ini, kreativitas diperlukan. Praktisi humas pemerintah ditantang untuk kreatif sehingga menemukan celah atau sisi menarik untuk peristiwa yang dianggap biasa-biasa saja dapat menjadi luar biasa. Sedangkan yang menjadi bagian atau yang menjadi sub bagian dari persiapan penulisan secara umum itu ada 6. Yang pertama ialah mengumpulkan informasi. Kegiatan mengumpulkan informasi berupa pengumpulan bahan, data, fakta, atau informasi yang diperlukan. Kemudian mengidentifikasi alasan pembaca untuk membaca tulisan. Alasan publik membaca tulisan antara lain karena memiliki ikatan batin dengan organisasi, memiliki kepentingan pada organisasi, atau memang kandungan informasinya menarik karena memberi sesuatu yang baru. Praktisi humas pemerintah harus melakukan identifikasi alasan pembaca membaca tulisan tersebut. Lalu menetapkan tujuan. Tujuan organisasi dijabarkan antara lain melalui kegiatan komunikasi tertulis. Oleh karena itu, tujuan praktisi humas menulis akan terikat oleh tujuan unit kerja dan instansi pemerintah yang bersangkutan. Yang keempat, menetapkan khalayak utama. Saat praktisi humas menulis di media massa, pembacanya adalah siapapun yang membaca tulisan itu. Akan tetapi, hendaknya diingat bahwa kelompok sasaran komunikasi tertulis adalah publik atau bagian tertentu dari publik. Oleh sebab itu, kita sebut saja khalayak pokok atau khalayak primer pembaca tulisan. Dengan demikian, praktisi humas dapat menyesuaikan jenis informasi yang disampaikan dan bagaimana cara menyampaikannya. Kemudian menentukan sudut pandang. Sudut pandang kadang-kadang membuat tulisan yang biasa-biasa saja menjadi luar biasa. Sudut pandang inilah yang bisa memberikan perspektif baru karena perbedaan sudut pandang
atas permasalahan yang sama dapat melahirkan informasi yang berbeda. Dalam penulisan humas, sudut pandang yang dimaksud biasanya merupakan sudut pandang organisasi terhadap satu pokok masalah. Sudut pandang organisasi itu kemudian dijabarkan ke dalam sudut pandang tulisan dengan mempertimbangkan aspek daya tarik tulisan. Dan yang terakhir ialah menyusun kerangka tulisan. Dalam konteks ini, sebenarnya kita membuat semacam peta perjalanan atau urutan penyajian informasi, apa yang hendak ditonjolkan, informasi apa yang hendak disampaikan, dan bagaimana urutan penyampaiannya. Kerangka tulisan menjadi pedoman teknis kita dalam menyusun tulisan. Nah, kira-kira secara garis besar, bagian dari model perencanaan strategi keterampilan penulisan, teman-teman dapat melihat dalam tangkapan layar pada video ini. Nomor 4. Berikut yang bukan merupakan daya tarik pesan dalam pedoman penulisan dan presentasi hubungan masyarakat instansi pemerintahan adalah A. Ancaman, B. Emosional, C. Desain, D. Primasi. Jawaban yang paling tepat adalah D, yaitu primasi. Perlu untuk diketahui bahwa daya tarik pesan dalam pedoman penulisan dan presentasi hubungan masyarakat instansi pemerintah yakni yang pertama emosional, lalu ancaman, lalu rasional, kemudian humor, dan yang terakhir ialah desain. Nah, untuk penjelasan masing-masing daya tarik tersebut, pertama, emosional. Tulisan praktisi humas memberikan penekanan terhadap hal yang bersifat emosional dalam penyajian pesannya. Contoh, pada pesan untuk penurunan tingkat kematian bayi, diceritakan bahwa seorang ibu berjuang hidup selama 8 bulan demi kelahiran sang buah hati tercinta, tetapi berujung kesedihan karena salah penanganan pada masa-masa kritis kelahiran. Yang kedua, ialah ancaman. Praktisi humas menyajikan pesan dengan menonjolkan ancaman atau rasa takut. Contoh, pada pesan untuk penurunan tingkat kematian bayi, dituliskan jika asupan gizi selama di kandungan kurang, bayi berpotensi lemah fisiknya yang dapat berakibat kematian. Selanjutnya, rasional. Tulisan praktisi humas mengutamakan penjelasan logis serta faktual disertai dengan alasan yang masuk akal dan bukti atau data empiris. Contoh, pada pesan penurunan tingkat kematian bayi, diungkap data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tentang kematian bayi per hari, penyebab kematian, serta langkah-langkah pencegahannya. Kemudian, humor. Praktisi humas menyelipkan humor terkait pesan yang hendak disampaikan sehingga membuat pesan lebih dapat dicerna dan tidak membosankan. Dan yang terakhir ialah desain. Daya tarik pesan juga dipengaruhi oleh tampilan fisik media, meliputi tipologi huruf yang nyaman dibaca, tata letak yang tidak kaku, tampilan warna yang segar, dan sebagainya, seperti layout dan tipografi, serta lain-lain. Nomor 5. Dalam pedoman penulisan dan presentasi hubungan masyarakat instansi pemerintahan, terdapat langkah-langkah peningkatan keterampilan penulisan, yaitu A. Peningkatan keterampilan penulisan ditinjau dari kualitas penulisan. B. Peningkatan keterampilan penulisan ditinjau dari kepribadian penulisan. C. Peningkatan keterampilan penulisan ditinjau dari aspek kelembagaan unit kerja humas pemerintahan. D. Semua jawaban benar. Jawaban yang paling tepat adalah D, yaitu semua jawaban benar. Penting untuk diketahui bahwa langkah-langkah peningkatan keterampilan penulisan dalam pedoman penulisan dan presentasi hubungan masyarakat pemerintah itu ada 3. Yang pertama, peningkatan keterampilan penulisan ditinjau dari kualitas penulisan. Kemudian, peningkatan keterampilan penulisan ditinjau dari kepribadian penulisan. Dan yang terakhir, peningkatan keterampilan penulisan ditinjau dari aspek kelembagaan unit kerja humas pemerintahan. Untuk penjelasan atau detail dari langkah-langkah peningkatan keterampilan penulisan ini, teman-teman dapat melihat dari tangkapan layar yang telah diambil dari pedoman penulisan dan presentasi hubungan masyarakat pemerintah pada video ini.
Sekian pembahasan soal-soal untuk video kali ini. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, and share. Semoga bermanfaat. Thanks for watching.